Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asisa Suryanti. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu analisis perbandingan mandiri. 1. Perbandingan MEAN. Seorang manajer perusahaan pakaian yang memproduksi baju A ingin mengetahui rata-rata preferensi dari 20 responden yang dipilihnya berdasarkan kelompok usia. Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner: seberapa suka Bapak, Ibu, atau Saudara terhadap pakaian di perusahaan A? Sangat tidak suka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangat suka 7. Keterangan 1 sangat tidak suka, 7 sama dengan sangat suka. Format skala data dalam bentuk semantik diferensial. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Responden yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Bahan 5,00, 3,00, 4,00, 2,00, 3,00. Gender yaitu 2,00, 1,00, 1,00, 1,00, 1,00. Usia itu 3,00, 3,00, 1,00, 2,00, 2,00. Keterangan gender yaitu 1 sama dengan pria, 2 sama dengan wanita. Keterangan usia yaitu 1 sama dengan kurang 19 tahun, 2 sama dengan 19 sampai 24, 3 sama dengan 25 sampai 35, 4 sama dengan 30 sampai 44, 5 sama dengan lebih tua 44 tahun. Secara keseluruhan, total rata-rata preferensi bahan terhadap pakaian adalah dalam skala 1 sampai 7, di mana kelompok usia lebih 40 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dari kelompok lainnya. Hasil rata-rata tingkat preferensi di atas bisa dibagi menjadi 2 kelompok usia, yaitu kelompok usia di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun, di mana untuk kelompok usia di bawah 35 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dibandingkan kelompok usia di atas 35 tahun. Untuk melihat lebih jauh apakah rata-rata preferensi antara kelompok usia memiliki perbedaan nyata, maka dalam opsi di SPSS untuk compare mean atau means bisa ditambahkan analisis ANOVA table dan ETA dan test for linearity. Hipotesis host sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata preferensi responden di antara kelompok usia. H1 sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata preferensi responden di antara kelompok usia. Kriteria uji kemudian tolak hipotesis 0 bila nilai P value statistik uji F atau analisis varians lebih kecil dari bahan pakaian usia. 2. One sample test. One sample test digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data dengan suatu nilai rata-rata tertentu. Suatu perusahaan pakaian A akan memutuskan untuk meluncurkan suatu produk pakaian baru yang bermerek A bila hasil rata-rata referensi setiap orang tersebut. Pakaian ini skornya lebih dari 5, diambil sampel 100 orang, dan diminta keterangannya tentang bahan pakaian ini. Kepada masing-masing responden diajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner: seberapa suka Bapak, Ibu, atau Saudara terhadap rasa minuman kaleng mereka? Sangat tidak suka 1, sangat suka 7. Preferensi 4,00, 6,00, 4,00, 6,00, 5,00, dan seterusnya. Hipotesis HO sama dengan rata-rata preferensi responden terhadap bahan pakaian tidak berbeda signifikan dari 5. H1 sama dengan rata-rata preferensi responden terhadap bahan pakaian berbeda signifikan dari 5. Kriteria uji sama dengan tolak
hipotesis 0 bila nilai P follow statistik uji T lebih dari kecil dari 0,05. 3. Independent sample test. Independent sample test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel data independen. Manajer riset laptop A ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan frekuensi pemakaian laptop A untuk kelompok usia 13-19 tahun di kota Makassar dan Sengkang. Diambil sampel 40 orang secara acak dan diminta keterangan tentang frekuensi pemakaian laptop A atau dalam jam selama seminggu. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut: frekuensi 23,00, 22,00, 18,00, 15,00, 23,00 dan seterusnya. Kota 1,00, 1,00, 1,00, 1,00 dan seterusnya. Keterangan kota yaitu 1 sama dengan Makassar, 2 sama dengan Sengkang. Hipotesis HO sama dengan terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata frekuensi pemakaian laptop A dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di kota Makassar dan Jakarta. H1 sama dengan terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata frekuensi pemakaian laptop A dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di kota Makassar dan Jakarta. 4. One-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok data untuk suatu kategori tertentu. Asumsi yang digunakan adalah variabel data berdistribusi normal dan homogenitas varians antara kelompok data. Perusahaan ini membandingkan rata-rata penjualan pakaian mereka di 3 daerah penjualan yaitu Makassar, Sengkang, Goa. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata penjualan 3 daerah penjualan tersebut? Data yang diperlu ada sebagai berikut. Penjualan 198,00, 135,00, 208,00, 132,00 dan seterusnya. Kota 1,00, 1,00, 1,00, dan seterusnya. Hipotesis HO sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata-rata penjualan pakaian merek A di antara kota Makassar, Sengkang, dan Goa. H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan pakaian merek A di antara kota Makassar, Sengkang, dan Goa. Kriteria uji tolak hipotesis 0 bila nilai P follow F test dalam analisis varian lebih kecil dari asumsi. Dalam analisis varians adalah homogenitas varians. Levan statistik digunakan untuk menguji asumsi ini di mana hipotesisnya adalah HO variasi data penjualan di 3 kota homogen, H1 variasi data penjualan di 3 kota homogen. 5. Pair sample test. Pair sample test digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara dua kelompok sampel data yang saling berkaitan atau berpasangan. Manajer pemasaran pusat perbelanjaan A ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kedatangan pengunjung ke suatu pusat perbelanjaan A antara tahun 2000 dan 2005. Data yang diperoleh sebagai berikut. 2002 yaitu 85,00, 70,00, 83,00, 67,00. 2005 yaitu 89,00, 84,00, 74,00, 82,00 dan seterusnya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Hipotesis HO sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kedatangan pengunjung ke pusat perbelanjaan A antara tahun 2002 dan 2005. H1 terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kedatangan pengunjung ke pusat perbelanjaan A antara tahun 2002 dan 2005. Kriteria uji tolak hipotesis 0 bila
prevalence statistik uji T lebih kecil dari hasil output SPS. Sekian dan terima kasih. Indri! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mempersiapkan data Excel pada bab 5, yaitu analisis perbandingan mandiri, yang dimana nantinya akan digunakan dalam SPSS. Pertama, buka Excel yang kalian miliki. Selanjutnya, pastikan kalian punya data yang akan kalian gunakan nanti. Dan di sini saya mempunyai 5 data, yaitu yang pertama, MENS, kedua, one sample test, ketiga, independent sample test, keempat, one way ANOVA, dan kelima, pair sample test, di mana MENS mempunyai data responden, bahan, gender, dan usia, di mana angkanya responden 1, 2, 3, dan 4. Angka bahan 5, 3, 4, dan 2. Angka gender 2, 1, 1, dan 1. Di mana keterangannya 1 sama dengan pria dan 2 sama dengan wanita. Usia, angkanya 3, 3, 1, dan 2. Di mana keterangannya 1 sama dengan lebih kecil 19 tahun, 2 sama dengan 19 sampai 24, 3 sama dengan 25 sampai 35, 4 sama dengan 36 sampai 44, 5 sama dengan lebih tua dari 44. Yang kedua, preferensi, angkanya 4, 6, 4, dan 6. Selanjutnya, independent sample test, frekuensi kota, di mana angkanya frekuensi 23, 22, 18, dan 15. Di mana angka kota 1, 1, 1, dan 1. Keterangannya 1 sama dengan Makassar, 2 sama dengan Sengkang. Keempat, one way ANOVA, penjualan dan kota, di mana angka penjualan 198, 135, 208, dan 132, di mana angka kotanya 1, 1, 1, dan 1. Yang kelima, pair sample test, di mana tahunnya 2002 dan 2005 dan bulannya. Angka 2002, 85, 70, 53, dan 67. 2005, 89, 84, 74, dan 82, di mana bulannya Januari, Februari, Maret, dan April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asisa Suryanti. Saya akan menjelaskan bab 5, yaitu analisis perbandingan mandiri. 1. Perbandingan MEAN. Seorang manajer perusahaan pakaian yang memproduksi baju A ingin mengetahui rata-rata preferensi dari 20 responden yang dipilihnya berdasarkan kelompok usia. Pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner: seberapa suka Bapak, Ibu, atau Saudara terhadap pakaian di perusahaan A? Sangat tidak suka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangat suka 7. Keterangan 1 sangat tidak suka, 7 sama dengan sangat suka. Format skala data dalam bentuk semantik diferensial. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Responden yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Bahan 5,00, 3,00, 4,00, 2,00, 3,00. Gender yaitu 2,00, 1,00, 1,00, 1,00, 1,00, 1,00. Usia itu 3,00, 3,00, 1,00, 2,00, 2,00. Keterangan gender yaitu 1 sama dengan pria, 2 sama dengan wanita. Keterangan usia yaitu 1 sama dengan kurang 19 tahun, 2 sama dengan 19 sampai 24, 3 sama dengan 25, 25 sampai 35, 4 sama dengan 30 sampai 44, 5 sama dengan lebih tua 44 tahun. Secara keseluruhan, total rata-rata preferensi bahan terhadap pakaian adalah
dalam skala 1-7, di mana kelompok usia lebih 40 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dari kelompok lainnya. Hasil rata-rata tingkat preferensi di atas bisa dibagi menjadi dua kelompok usia, yaitu kelompok usia di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun, di mana untuk kelompok usia di bawah 35 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dibandingkan kelompok usia di atas 35 tahun. Untuk melihat lebih jauh apakah rata-rata preferensi antara kelompok usia memiliki perbedaan nyata, maka dalam opsi di SPSS untuk compare-mean atau means bisa ditambahkan analisis ANOVA table dan ETA dan test for linearity. Hipotesis HO sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata preferensi responden di antara kelompok usia. H1 sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata preferensi responden di antara kelompok usia. Kriteria uji dengan tolak hipotesis 0 bila nilai P value statistik uji F atau analisis varians lebih kecil dari bahan pakaian usia. 2. One sample test. One sample test digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data dengan suatu nilai rata-rata tertentu. Suatu perusahaan pakaian A akan memutuskan untuk meluncurkan suatu produk pakaian baru yang bermerek A bila hasil rata-rata referensi setiap orang tersebut. Pakaian ini skornya lebih dari 5, diambil sampel 100 orang, dan diminta keterangannya tentang bahan pakaian ini. Kepada masing-masing responden diajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner, seberapa suka Bapak, Ibu, atau Saudara terhadap rasa minuman kaleng mereka. Sangat tidak suka 1, sangat suka 7. Preferensi 4,00, 6,00, 4,00, 6,00, 5,00, dan seterusnya. Hipotesis HO sama dengan rata-rata preferensi responden terhadap bahan pakaian tidak berbeda signifikan dari 5. H1 sama dengan rata-rata preferensi responden terhadap bahan pakaian berbeda signifikan dari 5. Kriteria uji sama dengan tolak hipotesis 0 bila nilai P value statistik uji T lebih kecil dari 0,05. 3. Independent sample test. Independent sample test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel data independen. Manajer riset laptop A ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan frekuensi pemakaian laptop A untuk kelompok usia 13-19 tahun di kota Makassar dan Sengkang. Diambil sampel 40 orang secara acak dan diminta keterangan tentang frekuensi pemakaian laptop A atau dalam jam selama seminggu. Data yang didapatkan adalah berikut: frekuensi 23,00, 22,00, 18,00, 15,00, 23,00, dan seterusnya. Kota 1,00, 1,00, 1,00, 1,00, dan seterusnya. Keterangan kota yaitu 1 sama dengan Makassar, 2 sama dengan Sengkang. Hipotesis HO sama dengan terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata frekuensi pemakaian laptop A dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di kota Makassar dan Jakarta. H1 sama dengan terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata frekuensi pemakaian laptop A dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di kota Makassar dan Jakarta. 4. One-way ANOVA. One-way ANOVA digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok data untuk suatu kategori tertentu. Asumsi yang digunakan adalah variabel data berdistribusi normal dan homogenitas varians antara kelompok data.
Perusahaan ini membandingkan rata-rata penjualan pakaian mereka di 3 daerah penjualan, yaitu Makassar, Sengkang, Goa. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata penjualan 3 daerah penjualan tersebut? Data yang diperlu ada sebagai berikut. Penjualan 198,00, 135,00, 208,00, 132,00, dan seterusnya. Kota 1,00, 1,00, 1,00, 1,00, dan seterusnya. Hipotesis HO sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata-rata penjualan pakaian merek A di antara kota Makassar, Sengkang, dan Goa. H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan pakaian merek A di antara kota Makassar, Sengkang, dan Goa. Kriteria uji tolak hipotesis 0 bila nilai P follow F test dalam analisis varian lebih kecil dari asumsi. Dalam analisis varians adalah homogenitas varians. Levin statistik digunakan untuk menguji asumsi ini, di mana hipotesisnya adalah HO variasi data penjualan di 3 kota homogen, H1 variasi data penjualan di 3 kota homogen. 5. Pair sample test. Pair sample test digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara dua kelompok sampel data yang saling berkaitan atau berpasangan. Manajer pemasaran pusat perbelanjaan A ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kedatangan pengunjung ke suatu pusat perbelanjaan A antara tahun 2000 dan 2005. Data yang diperoleh sebagai berikut. 2002 yaitu 85,00, 70,00, 83,00, 67,00. 2005 yaitu 89,00, 84,00, 74,00, 82,00, dan seterusnya. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Hipotesis HO sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kedatangan pengunjung ke pusat perbelanjaan A antara tahun 2002 dan 2005. H1 terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata kedatangan pengunjung ke pusat perbelanjaan A antara tahun 2005 dan 2002 dan 2005. Kriteria uji tolak hipotesis 0 bila P-valence statistik uji T lebih kecil dari hasil output SPS. Sekian dan terima kasih. Indri!